Halo dan selamat datang di Raja Ratu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas ini cara mengajukan KIP kuliah bisa kuliah gratis. Silahkan disaksikan video ini hingga selesai agar tidak ada kesalahan informasi nantinya. Cara mengajukan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah perlu diketahui calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Calon mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bisa mengajukan KIP kuliah saat penerimaan mahasiswa baru mulai dibuka. Biasanya pembukaan pendaftaran KIP kuliah berbarengan dengan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi dimulai, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Dilansir dari laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbudristek memaparkan cara mengajukan KIP kuliah yang benar. Informasi ini perlu diketahui calon mahasiswa yang tahun depan akan melanjutkan pendidikan tapi terkendala biaya. Cara mengajukan KIP kuliah. Jika berhasil lolos menjadi penerima KIP kuliah, kamu bisa kuliah gratis sampai lulus hingga mendapatkan uang untuk biaya hidup. Berikut informasinya. Yang pertama, membuat akun KIP dilakukan di laman https://kip_kuliah.kemendikbud.go.id. Yang kedua, saat mendaftar, yang pertama dilakukan adalah melakukan login terlebih dahulu. Kemudian login bisa dilakukan dengan mengisi nomor induk kependudukan atau NIK, nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor pokok sekolah nasional atau MPSN, serta mengisi alamat email yang aktif dengan benar. Kemudian isilah NIK dengan benar sebab akan dilakukan verifikasi dan validasi NIK melalui sinkronisasi atau pemadanan dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial serta basis data penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Selanjutnya, pemadanan data dilakukan melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Selanjutnya, NIK, NISN dan MPSN akan dipadankan dengan data di data pokok pendidikan atau Dapodik serta di sistem SIPintar Kemendikbudristek. Apabila ada kendala NIK, NISN dan MPSN yang tidak terbaca oleh sistem KIP kuliah, silahkan koordinasi dengan operator Dapodik atau EMIS di sekolah masing-masing untuk perbaikan sumber data secara mandiri oleh operator di https://vervalpd.data.kemendikbud.go.id. Bagi siswa lulusan tahun sebelumnya atau gap year, kamu bisa melakukan pengajuan perbaikan di Verval lulusan di alamat https://pd.data.kemdikbud.go.id verval_lulusan. Apabila NIK dan NISN itu benar dan terdata, maka calon mahasiswa akan memperoleh nomor pendaftaran dan kode akses yang dikirim melalui alamat email yang disertakan saat pendaftaran akun. Selanjutnya, nomor pendaftaran dan kode akses inilah yang akan digunakan untuk masuk dan mendaftar KIP kuliah. Selanjutnya, setelah calon mahasiswa menyelesaikan proses pendaftaran sesuai jalur seleksi yang dipilih, misalnya jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, maupun jalur mandiri baik di kampus negeri maupun swasta yang jadi mitra KIP kuliah. Dokumen yang dibutuhkan agar proses pendaftaran lancar dan tidak tertunda-tunda, sebaiknya calon mahasiswa mempersiapkan berkas-berkas dokumen seperti scan atau foto rapor terakhir, scan atau foto sertifikat berbagai prestasi jika ada, foto rumah tampak depan dan bagian dalam, foto calon mahasiswa dan anggota keluarga lainnya di dalam rumah. Calon mahasiswa jangan mencoba memalsukan foto rumah. Perguruan tinggi yang menjadi tujuan akan melakukan verifikasi melalui kunjungan ke rumah. Setelah calon mahasiswa melakukan proses pendaftaran secara lengkap, maka akan menerima kartu pendaftaran peserta KIP kuliah. Kartu ini hanya menunjukkan bahwa calon mahasiswa sudah mendaftar sebagai calon penerima KIP kuliah dan belum sebagai penerima KIP kuliah. Pada kartu peserta itu akan tertera secara jelas apakah calon mahasiswa itu mempunyai KIP Dikdasmen atau ada dalam basis data DTKS atau P3KE atau hanya terdaftar dengan dokumen SKTM. Penting untuk diketahui bahwa mahasiswa yang mendaftar KIP kuliah akan diseleksi oleh masing-masing perguruan tinggi. Hasil seleksi tersebut selanjutnya diajukan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik
Kemendikbudristek untuk ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah setelah mahasiswa melakukan registrasi dan diterima secara resmi sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Demikian informasi cara mengajukan KIP kuliah yang perlu diketahui calon mahasiswa, khususnya yang mengalami permasalahan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan di like, share, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.